Fayambaghi lil mukmin, maka patutlah bagi seorang mukmin yang beriman, percaya bahwa Allah ada, percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada adanya neraka dan surga, ayyakhafa min adzabillah, yaitu takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, siksanya Allah. Wa yanha nafsahu anis sahwati an-nafsaniyah, dan mencegah hawa nafsu. Makanya kita pengajian atau belajar ilmu itu banyak betul, itu pahalanya luar biasa. Kenapa begitu besar pahalanya itu? Karena ketika kita kajian ilmu atau belajar ilmu, itu yang dilawan itu diri kita, bukan siapa-siapa. Karena kebiasaan kita kebanyakan tidak sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh para alim ulama. Sedap-sedap kita bermaksiat malah dicegah ya gitu. Nyaman kan. Jadi yang paling berat itu sebetulnya orangnya pengajian atau mencari ilmu, karena lawannya itu bukan orang lain, bukan setan, bukan iblis, tapi hawa nafsunya. Kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'amma man wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Muka utawi man sapa ni wong tawa kang lajut sapa siman wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kata Allah, barang siapa yang lajut, barang siapa yang zalim, berbuat kemaksiatan, mabuk, berjudi, berzina, menceritakan aib, keburukan sesama, semua kemaksiatan yang bertentangan dengan syariat, wa asal hayatad dunya, dan mementingkan dunia, lebih mementingkan dunia daripada akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa. Tempat mereka itu sesungguhnya yang pantas di neraka jahim. Mementingkan dunia, jangan lalu kita tidak mau kerja, tidak mau duit. Mementingkan dunia ini maksudnya adalah bermaksiat itu mementingkan dunia. Maksiat itu dunia, keji dan mungkar itu dunia. Hidup kita keseharian semuanya itu dikatakan dunia. Artinya dalam kehidupan sehari semalam itu janganlah nikmati dunia itu semua. Janganlah dalam sehari semalam bermaksiat full. Maksiat kan macam-macam, ada yang berjudi. Janganlah dunia itu semua. Ataupun yang kerja di kantor, yang bangunan, yang bengkel. Janganlah seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah terlalu berlebihan mengutamakan dunia. Kalau sudah hidup kau demikian, kata Allah, innal jahim hiyal ma'wa, kau jangan meminta surga. Neraka jahimlah tempatmu, kata Allah. Ini perjanjian kita dengan Allah. Kalau kita hidup, berarti kita itu menerima dengan apa yang dijanjikan Allah ini. Kalau kita sudah menerima, kelak berada di nerakanya Allah, jangan oke mau jerit-jerit lagi, karena itu sudah kemauan dia, yang gitu. Karena Allah sudah menyebutkan asarul dunia wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang mengutamakan keduniaan, mengutamakan perzinahan, maka dialah tempatnya di neraka jahanam. Ketika orang itu mengutamakan pekerjaan daripada sembahyang hanya 2 menit, maka neraka jahanamlah tempat orang itu. Ketika orang itu mengutamakan kekeluargaan ketimbang sholat, hanya yang waktunya cuma semenit 2 menit, kan simpel, kan tidak susah, tidak ribet gitu dibuatkan oleh Allah itu. Kita mah yang meribetkan diri kan. Orang-orang yang membuat satu kemaksiatan dan mementingkan kemaksiatan itu, maka orang itu pantaslah masuk neraka jahim.
Jadi wa asrul hayatad dunya, jangan bayangkan itu tidak dikasih kerja oleh Allah. Jangan bayangkan kita itu eh, tidak diperbolehkan mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Itu bukan begitu yang dimaksud dengan asrul hayatad dunya, mengutamakan dunia, bukan. Yang mengutamakan dunia ini adalah sama sekali dia itu tidak terpikir untuk apa saya hidup, untuk apa saya dihidupkan Allah, untuk apa saya dihidupkan ke alam dunia, dan setelah mati apa yang saya bawa kelak di alam kubur. Mengumpulkan dunia itu bagus, menunda hak itu, bukan haknya orang yang tidak mengakui Tuhan. Itu haknya orang Islam, karena Islamlah agama yang mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan alam dunia. Itu tinggal kita. Nah, kalau ada kemampuan di bangunan, takkan minta saldo sampai triliunan, kan bisa. Nah, wajib kaya kita. Tapi kita harus sadar diri, sadar dirinya kemampuan kita kan terbatas. Biarkan orang mukmin yang lain menjadi orang yang terkaya sedunia. Daripada uang harta itu di tangannya orang yang maksiat, orang yang kufur, orang yang syirik, bagus kan itu. Atau saudara-saudara kita. Faman tahu asal hayat dunia kainan jadi mahyan bakal, siapa yang berbuat kemaksiatan dan mengutamakan keduniaan, maka pantaslah dia itu disiksa kelak di neraka. Itu bagi orang yang bermaksiat dan mementingkan dunia. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih, siapa orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu dia mencegah hawa nafsunya, fa innal jannah hiyal ma'wa, maka pantaslah dia itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak, dua syarat masuk surga itu tidak banyak-banyak. Masih mending mau berjalan, ngisi minyak, masih mengecek bak, ngecek radiator yang mobil kan, mengganti baju api, repotnya luar biasa. Tapi untuk masuk surga itu apa kata Allah? Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Satu, takutlah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nahan nafsa 'anil hawa. Cegahlah hawa nafsu. Nanti di depan ada penjelasan tentang hawa nafsu itu dan bagaimana cara menaklukkan hawa nafsu itu dan karakter hawa nafsu itu seperti apa, kriterianya seperti apa, di depannya ada penjelasan. Jadi cuma dua, mencegah hawa nafsu, kemudian takut. Ini perilaku batin, perilaku rasa ini. Jadi tidak ribet itu, tidak harus makan dulu, tidak harus minum dulu, cukup ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencegah hawa nafsunya. Hawa nafsu yang ingin meniduri seorang perempuan ditahan, ingin mabuk ditahan, ingin mencuri ditahan, ingin suudzon kepada Allah ditahan. Kan ribet. Kalau kita cari durian atau pergi ke pasar itu ribet sekali. Ngecek bank, paling tidak bawa duit 40.000, namanya di jalan orang tua wajib bawa duit. Apalagi pergi ke Mekah, aduh ribet ini takut. Tapi karena itu ibadah, maka ribet itu tidak jadi ikhlas. Apalagi begitu pergi umroh atau Mekah, atau pergilah kemana-mana, mau ganti baju lah, mau pakai celana, tambah dengan ibu-ibu, tambah ribet lagi, lama lagi kan. Tapi kalau untuk masuk surga, apa kata Allah? Man khafa maqama rabbih. Cukup kita itu takut kepada kebesaran Allah dan mencegah hawa nafsu.
Kalau mau diamalkan satu ayat ini, insya Allah selamat di dunia akhirat. Satu ayat dalam Al-Quran ini, surat An-Nazi'at ayat 41, kalau itu yang mau diamalkan, ditanamkan, bila perlu diwiridkan. Wa amman khafama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa dan jannatan hiyal ma'wa. Itu yang diamalkan. Artinya itu harus kita pahami, harus kita mengerti. Wa amman khafama, siapa yang takut kepada kebesaran Allah wa nahana nafsa 'anil hawa, dan mampu mencegah hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini yang membela kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat ini bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Dengan kata lain, maksud daripada ayat tadi ini udah lengkap ini, Pak. Bagaimana yang masuk neraka, bagaimana yang masuk surga. Yang masuk neraka pun dua juga. Siapa yang berbuat maksiat, wa asarul hayatad dunia, dan mengutamakan dunia, neraka jahim dapat dua kan. Kemudian yang masuk surga, syaratnya satu, takut kepada kebesaran Allah, dua, bisa mencegah hawa nafsu. Kan sama-sama dua. Kan tidak ribet hidup. Kalau tidak ngaji ribet kita hidup. Masuk surga mana bisa jauh, sembahyang ini. Ribet, dibayangkan oleh diri itu ribet. Tapi ketika kita mengaji, ngaji bersama, maka kita akan sama-sama berpikir. Ternyata hidup itu simpel. Untuk masuk surga itu simpel. Untuk masuk neraka pun simpel. Sama-sama dua putih. Mau diletakkan di mana takutnya kita kepada kuasa Allah tergantung. Kalau seorang pebisnis, maka letakkanlah di kantor itu. Kalau seorang kiai, maka letakkanlah di pesantren sana. Jadikan pesantren itu alat agar menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terbalik. Pesantren dijadikan alat untuk masuk neraka. Tak perlu bangun pesantren masuk neraka itu kan merupakan bangun pesantren uyuh-uyuh. Dijadikan alat untuk masuk neraka kan bisa. Otak udah rusak kalau gitu. Bagus belakangnya aku bersihkan langsung. Beli ke atau ini kayak preman itu kan. Apa susah-susah berkait-kait besar-besar sana sini. Enggak keren nanti. Ya. Kenapa masuk neraka itu kan jalannya kurang bagus. Kalau jalan yang paling baik untuk masuk neraka itu cukup melakukan satu kemaksiatan. Murni melakukan kemaksiatan. Jangan melakukan kemaksiatan di kebaikan itu dijadikan topeng, berlipat-lipat ganda. Matian. Berlipat-lipat ganda. Wajahnya bagus sekali begitu, gitu kayak beritanya. Jadi kesimpulannya, man arada ayyanju min adzabillah wa yanala thawabahu wa rahmatahu falyasbir ala syada'idid dunya. Siapa orang yang menginginkan selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatahu, dan ingin mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, apa kata para ahli ulama, kata para nabi, warasatul anbiya, fal yasbir moko becek sabar siro ala sadaidid dunya, ngatasi cobaan-cobaan dunia, kesulitan-kesulitan dunia, kemudian mengharapkan rahmat Allah. Ini rahmat Allah yang terakhir, ini yang susah. Rahmat Allah ini misteri kepada siapapun dikena. Bisa kepada ahli maksiat, bisa rahmat itu jatuh kepada orang yang alim ulama, bisa pula jatuh dia itu kepada orang yang hina sehina-hinanya.
Nah, itu memang sudah hak Allah. Kita tidak bisa komplain karena Allah itu maha super, maha hebat. Rahmat ini. Kalau wayanan sawabahu, ketika kita ingin mendapatkan satu pahala, itu pasti dapat itu. Pasti dapat. Ikhlas dan ikhlasnya dia sembahyang itu pasti dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu yang menjadi harapan kita, menjadi penyemangat kita beribadah, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah. Bisa rahmat itu turun kepada orang yang musyrik, orang yang kafir. Bisa jadi juga turun kepada orang yang sedang-sedang sayang. Bisa jadi turunnya kepada siapapun. Jadi rahmat ini. Jadi PR-nya para alim ulama, rahmat ini yang dipinta. Karena tidak ada yang tahu kepada rahmat itu kepada siapa saja. Rahmat itu kepada seluruh makhluk, ya jelas. Tapi makhluk yang bermaksiat kadang-kadang dapat rahmat. Namun tidak itu godaan bagi diri kita. Kalau orang yang tidak pernah melakukan kebaikan itu mendapat rahmat, buat apa melakukan kebaikan? Nah, ini godaan kita. Hawa nafsu juga itu. Itu godaan tersendiri itu, godaan khusus itu. Itu sembahyang. Ternyata orang tiba-tiba atau pekerjaan lah yang sering kita pikirkan. Itu bekerja terus mati-matian siang hari siang malam. Tahu-tahu nih orang yang setiap hari pergi ke warung kopi itu dapat untung sekali ngomong tuh ratusan juta. Jual tanah, jual mobil orang, jual tanah lah yang paling banyak itu. Perantara lah dapat ratusan juta. Kemudian yang kerja bangun dan siang hari siang malam itu merasa iri, merasa sedih. Nah itu bahaya sekali, itu godaan pada diri dia. Padahal Allah sudah memposisikan dia itu pada posisi yang benar, namun tidak disyukuri kan begitu. Begitu juga dengan pahala, rahmat. Orang yang tak pernah sembahyang kok bisa dapat rahmat? Gimana Tuhan? Katanya adil. Nah di situ itu udah seudon. Di situ itulah kita itu harus bisa menahan timbulnya di dalam hati, timbulnya hawa nafsu yang ingin mengatakan bahwa Allah itu tidak adil, itu harus ditahan. Meskipun ada itu hawa nafsu yang jahat, anggap seperti itu. Itu kan godaan kita yang terbesar. Maka syaratnya untuk mendapatkan rahmat Allah, syaratnya untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau yasbir sabar siro. Oh, ini yang susah juga. Pertama itu bukan sabar menghadapi orang-orang di sekeliling kita, itu gampang. Pergi ke pasar ngopi hilang, ada istri marah lari, bisa ditinggalkan. Tapi ketika bersabar untuk menghadapi diri sendiri, hawa nafsu kita, ini yang parah ini. Pergi ke hutan, pergi kemana, ujung-ujung ada tadi jantung diri. Ketika tidak mempunyai satu kesabaran, yang timbul ini kan di dalam hati kita. Pas kita mau marah dengan orang pun di dalam hati kita itu udah marah dulu, dan kita tidak bisa mencegah itu. Maka bisa-bisa itu bisa saling tonjok, saling membunuh. Alias ala sadar itu. Maka sabarlah, sabarlah atas kesulitan dunia dan cobaan yang ada di dalam dunia. Nah ini jangan salah paham lagi kita. Kecobaan dunia dan kesulitan dunia itu apa? Yang ada pada diri kita, itu semuanya, itu dikatakan dunia. Terjadinya sesuatu pada orang lain itu dunia juga.
Masalah keuangan di sini masuk juga. Masalah pekerjaan juga masuk juga. Kalau yasbir, maka pesan sabar, sabar gitu. Ya, jangan kau selang ambil keputusan sendiri dulu. Tenang ya di atas segala kesulitan, kemelaratan, miskin dunia, kaya dunia, fakir pun juga termasuk dunia. Semuanya dunia yang tak kekal. Kalau setelah udah dibangunkan berdiri di padang mahsyar, hilang dunianya. Kalau sudah di alam akhirat, dunianya hilang. Artinya, kalau sudah di alam di akhirat, di hari kiamat, tak bisa ditengok sembahyang-sembahyangan, ya tak bisa dipakai. Minta bangun kita sesaat. Dalam Al-Quran kan disebutkan, minta bangun nanti mau beribadah, mau bersedekah ke alam dunia, mana bisa? Itu adalah alam santai-santai semua lah, keren-keren lah semua di dalam sana itu. Tidak ada sembahyang-sembahyang apa, tidak ada lagi. Nyesal lah yang tidak sembahyang ketika hidup di alam dunia, kemudian ingin kembali ke alam dunia kembali. Tidak bisa, tidak bisa, mustahil. Wayajtanibul ma'asi, dan jauhilah kemaksiatan, yaitu sesuatu kelakuan perilaku yang menyebabkan Allah murka, perilaku yang menyebabkan tetangga itu marah, perilaku yang menyebabkan teman, tetangga, saudara yang membuat dia marah, itu jauhi. Kata para alim ulama, para rasul, wa yajtanibul ma'asi, jauhi perkara-perkara yang membuat kawan-kawan itu tersinggung, yang membuat tetangga itu marah. Jadi perasaan orang marah kan lihat biasanya